Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Pamuzaki dengan NIM F1 S122082 dari ruang R004. Di sini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Dasar-Dasar Sains dan Teknologi yang diampu oleh dosen Ibu Dewi Lestari, Eskom MSI. Materi yang akan dibahas di sini yaitu pada pertemuan yang kelima tentang pengetahuan dan kesadaran, pada pertemuan keenam tentang sifat kebenaran ilmiah dan presisi, pertemuan ketujuh tentang hukum dan teori ilmiah. Lanjut ke pertemuan yang kelima yaitu materi yang akan dibahas pertama pengetahuan. Pengetahuan adalah informasi yang didapat untuk memperoleh pemahaman, pembelajaran, dan pengalaman. Menurut Burhanuddin Salam, ada 4 macam pengetahuan, yaitu pengetahuan biasa yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, tangan yang terkena api akan terasa panas. Lalu ada pengetahuan ilmiah yang diperoleh dari metode tertentu, seperti melalui observasi, eksperimen, dan klasifikasi. Contohnya yaitu bumi berputar pada porosnya. Lanjut, ada pengetahuan filsafat, yaitu pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif. Contohnya hakikat manusia dan hakikat Tuhan. Ada pengetahuan agama selanjutnya, yaitu pengetahuan yang diperoleh dari Tuhan dan para utusannya yang berupa, kalau Islam itu nabi atau rasul yang bersifat mutlak dan wajib diyakini. Contohnya sholat 5 waktu. Ada 6 macam jenis pengetahuan. Yang pertama yaitu ada pengetahuan yang langsung hadir dalam jiwa tanpa melalui proses penafsiran dan pikiran. Ada pengetahuan tak langsung, yaitu hasil dari pengaruh interpretasi dan proses berpikir. Ada pengetahuan indrawi yang dicapai atau diraih melalui indera-indera lahiriah. Ada pengetahuan konseptual yang secara tidak langsung dapat membentuk suatu konsepsi-konsepsi. Lalu ada pengetahuan partikular, yaitu berkaitan dengan satu individu dan objek-objek tertentu. Ada pengetahuan universal, yaitu pengetahuan yang meliputi keseluruhan yang ada seluruh hidup manusia. Lanjut dengan fungsi pengetahuan di sini, yaitu menjelaskan, meramalkan, dan mengendalikan. Materi selanjutnya yaitu tentang kesadaran. Kesadaran adalah suatu tingkat kesiagaan individu pada saat ini terhadap stimulus internal dan eksternal, yaitu terhadap peristiwa-peristiwa lingkungan dan sensasi tubuh, memori, dan pikiran. Jenis-jenis kesadaran ada dua, yaitu kesadaran pasif yang diartikan sebagai bentuk kesadaran yang dilakukan makhluk hidup dalam menerima berbagai bentuk stimulus internal dan eksternal. Yang kedua yaitu ada kesadaran aktif, yaitu kesadaran yang dialami makhluk hidup dalam kehidupannya, yang mana ia selalu mencari, menelaah, dan menyeleksi pandangan yang ada. Lanjut kepada fungsi kesadaran. Fungsi kesadaran di sini ada 3, yaitu membuat keputusan, memantau penyesuaian perilaku, dan mengarahkan atau mengendalikan tindakan merencanakan. Sikap pemikiran dalam mencari pengetahuan ada 3, yaitu skeptis, subjektif, dan relatif. Skeptis ini merupakan sikap meragukan kebenaran, subjektif ini adalah sebuah pemikiran atau pernyataan, relatif ini yaitu pembanding atau acuan. Lanjut ke pertemuan selanjutnya diawali dengan materi kebenaran ilmiah, yaitu kebenaran akan suatu pengetahuan yang sudah jelas pasti kebenarannya menurut norma atau prinsip-prinsip keilmuan. Lalu kebenaran ilmiah ini dapat dijadikan sebuah ilmu jika memenuhi 4 syarat yang terdiri dari objektif, metodologis, universal, dan sistematis. Lalu bagaimana cara kita mendapatkan kebenaran ilmiah ini? Cara mendapatkan kebenaran ilmiah adalah dengan melakukan proses penelitian dan penalaran logika ilmiah. Lanjut, apa saja hal-hal yang harus kita perhatikan dalam kebenaran ilmiah ini? Yaitu kebenaran ilmiah haruslah bermanfaat, memajukan, dan memiliki nilai positif. Lalu yang kedua yaitu tanggung jawab moral dalam kebenaran ilmiah ini sangat membantu peradaban manusia. Maka dari itu dalam kebenaran ilmiah harus diimbangi dengan tanggung jawab moral. Teori-teori kebenaran ini ada 10, yaitu teori koherensi atau konsistensi,
teori korespondensi, teori pragmatis, teori performatif, teori konsensus, teori kebenaran sintaksis, teori kebenaran semantis, teori kebenaran non-deskripsi, teori kebenaran logik, dan yang ke-10 yaitu agama sebagai teori kebenaran. Sifat-sifat kebenaran ilmiah ini yang pertama yaitu struktur kebenaran ilmiah yang rasional dan logis. Sifat empiris dari kebenaran ilmiah ini yaitu kebenaran ilmiah ini perlu juga diuji dengan kenyataan yang ada. Lalu sifat pragmatik yaitu dalam arti kalau sebuah pernyataan dianggap benar secara logis dan empiris. Selanjutnya yaitu ada presisi. Dalam KBBI memiliki arti ketepatan, ketelitian yang mana sifat kebenaran ilmiah ini harus tepat dan juga teliti. Dan sebelumnya sudah melakukan pencarian, penelitian terkait apa yang dicari. Lanjut ke pertemuan terakhir yaitu pertemuan ke-7 diawali dengan materi hukum ilmiah yang merupakan perkembangan lebih lanjut dari hipotesis yang mengungkapkan hubungan sebab akibat antara peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lainnya. Sifat hukum ilmiah ini ada 3, yaitu netral, di mana setiap orang dapat memanfaatkan dan menyalahgunakan hukum tersebut, universal, berlaku di mana saja, dan lebih pasti, diperkuat dengan fakta-fakta yang mendukungnya. Proses terbentuknya hukum ilmiah ini, di mana para ilmuwan berusaha mengumpulkan data dan merumuskannya ke dalam bentuk hukum untuk digunakan mendasari penjelasan penemuan di lapangan spesifik yang merupakan turunan dari lapangan sains. Dilihat melalui garis historisnya, hukum sains ini dapat diilhami berdasarkan suatu percobaan secara ilmiah, karena tidak ada hukum yang lahir secara tiba-tiba tanpa adanya hukum lain yang mendukung. Lanjut ke teori ilmiah, merupakan sebuah kumpulan pernyataan yang saling berhubungan dan didukung dengan baik, menjelaskan berbagai pengamatan dan dapat digunakan untuk membuat prediksi yang dapat diuji. Ciri-ciri teori ilmiah ini menurut Bill Newton Smith ada 8, yaitu observational nesting, fertility, track record, inter-theory support, smoothness, internal consistency, compatibility with well-grounded metaphysical beliefs, dan simplicity. Hukum sains adalah suatu pernyataan di dalam dunia ilmu. Ilmu yang bermula dari suatu hipotesis dan dibuktikan dengan percobaan yang menyangkut teori-teori hipotesis tersebut. Kita lanjut ke teori hukum. Teori hukum di sini berisi memahkotai sistem. Yang kedua yaitu terdiri atas hukum-hukum ilmiah. Yang ketiga yaitu pernyataan-pernyataan umum yang membuat hubungan antara fakta dan gejala. Yang keempat yaitu berfungsi untuk eksplanasi, prediksi, dan pemahaman terhadap berbagai fakta atau gejala. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata dalam pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.